Halo Sobat Full Tank, bertemu lagi bersama kami di Bincang-Bincang Mobil. Yes. Halo. Halo. Dan sekarang kita lagi ada di salah satu produk yang paling laris dari Cherry Sales Indonesia, yaitu adalah Cherry Tiggo Cross. Dan yang ini varian terbaru adalah Cherry Tiggo Cross CSH alias Cherry Super Hybrid. Biarkan Mas Ray yang Halo. memberikan penjelasan tentang awalnya ini Karena sebagai Mas Ray yang sudah nyoba mobil cukup lama dibanding kita. Ya, dan Mas Bagus juga nyobain kan. Kalau gue cuma nyobain yang non CSH pernah, itu juga pasti acara Media Drive. Jadi gak lama. Dan kita berikan dulu kepada Mas Ray untuk penjelasan Cherry Tiggo Cross CSH dan lebih ke apa sih, kenapa sih harus ada masuk yang varian CSH-nya itu, Ray? Oke, Tiggo Cross CSH itu kan sebenarnya adalah ketika Cherry berusaha mendengar masukan konsumen. Dan ditambah lagi Cherry, oh iya ternyata gini, mobil listrik gak cukup untuk meningkatkan penjualan dia doang dengan A5 dan G6, gak cukup. Makanya dari itu pertama dia keluarin langsung Cherry Super Hybrid. Dan Cherry Super Hybrid ini juga dari Tiggo Cross, dan Tiggo Cross ini sempat jadi salah satu mobil yang jadi pembicaraan banyak konsumen. Kenapa? Karena mobil ini harganya kompetitif sekali, tapi fiturnya tuh kayak handphone flex pillar. Jadi ya udah, pada saat itu mendengar masukan, oh ternyata tenaganya Cherry Tiggo Cross CC itu biasa banget. Gimana caranya tenaga yang biasa banget supaya naik drastis tapi tetap efisien bahan bakar? Maka dari itu keluarlah Tiggo Cross CSH. Meskipun namanya CSH tapi ini hybridnya hybrid biasa ya. Ya, strong hybrid. Strong hybrid Strong ya, bukan plug-in hybrid. Yep. Nah, Tiggo Cross itu kan banyak banget ya ininya, varian, tipe modelnya. Lo hafal nggak sih, Ray? Jadi ada dan ini cukup menarik ya. Kenapa? Karena Tiggo Cross ini adalah salah satu line up Cherry yang berbasis pembakaran internal, tapi punya semua lini, mulai dari ICE biasa 1500 cc 116 tenaga kuda, kemudian Cherry Tiggo Cross Sport itu 1500 cc turbo, kurang lebih konfigurasi tenaganya kayak Omoda. Kemudian 1500 Cherry Super Hybrid yang digunakan oleh tes kali ini berbasis energi baru dan elektrifikasi strong hybrid. Itu udah 3 tuh lumayan banget loh. Dan si Tiggo Cross CSH juga punya ini sendiri kan? Maksudnya ada 2 varian tipe kan, setahu gua. Ya, ada premium dan ada yang comfort. Bedanya? Nah, kalau yang premium itu ada kamera 360, ada sunroof, ada joknya udah elektrik. Nah, kalau yang comfort itu semua yang keunggulan dari very premium itu nggak ada. Dan ditambah lagi, tapi ADAS-nya masih ada. Oke. Itu artinya value for money juga jadi tetap bagus walaupun yang tipe comfort. Oke, tipe terendahnya Tiggo Cross CSH ya. Iya. Terendahnya Tiggo Cross CSH, bukan terendah dari Tiggo Cross, Secara keseluruhan. Karena Tiggo Cross itu paling rendahnya di Tipe comfort. tipe comfortnya Tiggo Cross biasa kan. Ya, 1500 cc biasa. Dan itu harganya mepet sama mobil-mobil segmen A tapi yang tanpa pembebasan pajak. Oh, oke. Berarti sekitar 100-an ya? Sekitar 240-an. 200 kecil berarti. 200 menengah lah. Menengah. Oke, Oke. Kalau ini harga gimana, Rey? Maksud gua kita nggak usah ngomongin rasa berkendara dulu, tapi kita ngomongin gimana sih Tiggo Cross itu akan ngomong di pasar gitu kan. Gue pengen nanya sih, dengan ini kan SUV yang apa? Entry level. Entry level kan? Entry level kan? compact SUV. Maksudnya untuk di pasar gimana sih dia Tiggo Cross? Kalau Tiggo Cross totally itu adalah yang salah satu mungkin yang paling laris lah. Yes. Dari Cherry itu paling laris. Kalau Tiggo Cross CSH-nya itu dia sebagai apa sih? Sedangkan dengan banyaknya varian itu bukannya bikin orang bingung atau gimana gitu kan?
pemosisian berarti ya. Pemosisiannya Pemosisiannya gimana sebenarnya gitu. Kalau di positioningin sih sebenarnya dia masuk ke segmen A secara garis besar, tetapi balik lagi ke preferensi kebutuhan konsumen. Ada yang pengen ICE-nya biasa karena keterbatasan dari sisi biaya, ada yang pengen yang agak lain dengan yang turbo, ada juga yang super hybrid. Yang super hybrid ini menarik karena mobil ini benar-benar mendengarkan kebutuhan konsumen di Indonesia. Dan ditambah lagi harganya itu juga tetap kompetitif untuk di kelasnya. Jadi ada dua varian yang bisa dipilih, yakni tipe comfort itu harganya tidak sampai 300 juta, 299 juta, dan yang tipe premium itu sekitar kurang lebih 319,9 juta, artinya beda 20 juta. Dengan beda 20 juta, gimana sih maksud gua? Masih value for money untuk pembeli atau gimana kan? Oke, kalau gua harus bilang masih sangat value for money untuk pembeli. Kenapa? Karena di kelas ini salah satu-satunya mobil di segmen A yang menawarkan benar-benar value for money terbaik, dan fiturnya itu lengkap banget. Dari ADAS sampai standar kelengkapannya tuh masih salah satunya adalah Tigo Cross CHH. Dan ditambah lagi kompetitornya ada yang ICE biasa pun harganya di 320 juta juga. Iya. Itu ngaruh sekali karena value for money itu apa yang kita dapatin harus sesuai dong atau melebihi. Nah, sementara saya harus bilang untuk Tigo Cross CS1 melebihi dari yang harganya. Bahkan gak usah yang premium, yang comfort aja itu 299 itu masih jauh lebih masuk akal dibanding merek sebelah yang harganya sampai 340 juta. Tapi kan sebenarnya gini, kalau kita ngomongin kompetitornya, ada yang dari Jepang yang 299 itu kan? Oh iya. Masuk nggak? Maksudnya apakah, dan itu kan harganya dia di bawahnya yang premiumnya Tigo Cross ini. Iya, yang comfort dia. Kalau yang comfort sama. Iya. Di harga segitu kan. Menurut lo apakah ini masih bisa apakah itu persaingannya sehat atau malah dia yang akan makan ini atau ini yang akan makan dia gitu? Ya menurut gua sih lebih ke arah ceteris paribus karena balik lagi ke preferensi kebutuhan. Bukan masalah merek Jepang atau merek Cinanya sendiri, tapi sekarang preferensinya adalah satu dari sisi desainnya seperti apa. Kedua, mungkin ada orang lebih pilih karena peace of mind-nya. Atau ada orang yang lebih mikir, gue pengennya tuh mobil yang memang gue banget. Nah, ditambah lagi kalau dari segi sisi desain mungkin yang sebelah lebih timeless. Tapi kalau Tigo Cross CHH dia punya banyak hal gimmick yang menarik untuk dikulik terus-menerus. Sehingga orang akan mikir, kayaknya sih ini lebih menarik ya, ditambah lagi performance-nya mobil ini sangat baik juga. Ya kalau terkait performance itu ada sedikit pembahasan lain ya. Iya. Habis inilah kita bahas. Kita masih tapi ya memang lawan paling jelasnya itu ya itu yang dari Jepang itu kan. Iya. Si kembar. Si kembar. Ya, si Tapi kembar. Si kembar tapi yang hybrid. Si hybridnya belum ada kembarannya, belum Iya, nongol. iya. Iya. Sebenarnya satu lagi sih, yang satu lagi yang lagi kita bawa juga. Iya. Yang hurufnya S. Nah, itu juga. Itu sebenarnya digadang-gadang sebagai lawan, cuma gue mandangnya agak beda ya Om, karena yang ini hybridnya strong, yang itu mild. Tapi gini, Sebenarnya konsumen nggak peduli sih. Iya. Yang penting dia punya budget berapa, dia beli apa gitu. Kalau gue pikir konsumen sih nggak peduli ya. karena keputusan terbesar itu kembali pada harga. Oke, Itu nggak iya. bisa dibantah. Iya pasti. Misal gini, Harga dan kebutuhan ya. ya kalau kebutuhannya misal gini, oh ya gue pengen yang penting kayak fitur, gimmicknya banyak, that's it. Ini mobil yang benar-benar layak untuk dipilih. Oke. Tapi jadi menarik ya kita bicara. Kita nggak mau komparasi spek ya. Iya. Komparasi spek itu bukan ranah kita lah, udah Iya. lebih Yang proper banyak ada lah. lebih, Ada ada lebih proper banyak lah, lah ya iya. bisa gitu. Iya. Sekarang pertanyaannya gini ya, kalau karakter konsumen apa yang kan kita bicara bisa yang si kembar itu mungkin orang yang mau aman-aman aja, atau yang hurufnya S itu mungkin orang yang Culture. konservatif juga bisa daerah. Ya. Betul. Karena kalau terakhir itu gue denger itu 58% itu daerah. Sampai 2 bulan lalu ya, bulan itu Iya. belum tahu. Targetnya itu 68 malah.
targetnya 30%. 30% itu Jabodetabek. 50-50 targetnya 50-50, ternyata malah 30% cuma Jabodetabek. Iya. Jadi nah sekarang orang-orang apa yang akan mencari ini gitu? Oke, kalau gua rasa yang akan mencari mobil ini ya orang yang satu suka sama yang benar-benar butuh mobil hybridnya aja. Sekedar mobil hybrid, mobil irit, tapi fitur pasti. Itu pasti. Tapi kalau sekedar mobil irit 20 km per liter ke atas dan nggak mau, tanda kutip, nggak mau ngecas, itu ngaruh banget. Oh ya udah, gue pengen isi bensin, 100.000 bisa sejauh mana? Ya karena kalau kita lihat gimmick ya, kalau kita lihat sama yang huruf S tadi kita bawa itu, interiornya desainnya kayak beda 2 dekade ya. Ya, tapi kalau ini gua rasa sih Nggak interior salah sih, nggak nggak salah, tapi ya begitu. Tapi kenyataannya kalau ini desain interiornya bisa dikatakan nggak interior 2025 juga. Iya, ini masih agak lebih 2023. 2023 2022 lah. Ini ibarat kata kita ngelihatnya Chery ini ngemas produk kayak iPhone 16e mungkin, atau kayak iPhone tipe special edition. Nah, dimana barang ibaratnya barangnya tuh bukan barang baru, tetapi desain dan improve desainnya itu mungkin sudah cenderung agak lama, tapi dikemas dengan gaya yang lebih baru lagi, yang lebih fresh. Jadi di tahap maturity sebisa mungkin produk tersebut tidak decline, sehingga produk ini bisa di-maintain dengan baik dari sisi life cycle-nya. Nah, kita ngelihatnya dari arah situnya. Nah, ditambah lagi dari sisi desain memang kita perlu tahu juga Tigo Cross ini sebenarnya usianya sudah tidak muda lagi. Iya. Dari 2019, Bos. Oh, kalau iya oke, kalau 34 ya. Tigo 4. 4X ya, yang Iya. sana 3 4X. di sini kan jadi 5X ya. 5X. Iya, Ya, karena 4 tuh katanya kasial kalau di Cina kan. Yes. Ini versi Sama facelift-nya kan. Apa? Versi facelift kan ini. Ini versi facelift yang sudah kedua kali. Oke. Makanya di sini bisa kita lihat dashboardnya tidak seperti Tigo 8 yang layar besar kan. Iya. Tapi layarnya di atas, di bawahnya masih ada oh ada ininya. touchscreen Iya. tapi terpisah. Iya. Jadi ini ibaratnya kita beli barang yang improvementnya besar-besaran, tapi rasanya mungkin agak sedikit rasa lama, tapi dijaga dengan baik. Jadi sehingga penjualannya itu bisa termaintain juga. Orang tetap akan suka juga gimana pun caranya. Dan supaya juga tidak terlihat mobil ini kelihatan tua. Iya sih, emang kalau secara desain secara ini emang cukup timeless sih si Tigo Cross CSH ini ya sih. Kalau gua biasa bilang cukup timeless, jadi emang nggak kelihatan tua-tua, nggak kelihatan tua ini mobil 2019 lah atau 2020 kan, malah ya kalau dibilang desainnya ya masih bisa beradu dengan mobil yang baru keluar gitu. Yes, of course. Raize juga kita perlu tahu juga. Raize emang keluar asli tahun berapa? Tahun 2019 juga. Iya makanya. Iya, agak lama. Agak lebih lama lagi. Belum ada yang facelift-nya lagi kalau salah. Iya. Iya. Facelift-nya tipis-tipis banget. Tipis banget, Iya. nggak yang sesignifikan Tigo Cross ini. Dan si siapa ya? Si apa namanya si kembar itu yang udah ada hybridnya. Ya sebut saja Rambo Rambo ya. Itu juga ya begitu-gitu juga bentuknya. Kiri aja. Iya. Kiri. Jadi ya, mas secara desain rata-rata di kelas ini meskipun normatif, tapi mereka berusaha untuk mengakomodir semua kebutuhan konsumennya juga. Karena faktornya juga tidak hanya sekedar futuristik atau bukan, tapi esensial dan sangat dibutuhkan. Oke, Ini bisa dibilang produk Chery paling konvensional ya. iya. CSI ya di Indonesia ya. Bahkan tombol-tombol fisiknya masih banyak banget. Itu di tengah banyak banget. Iya. Kalau abang-abangnya atau yang kayak Tigo 8, Tigo 9 itu udah Digital semua. digital semua udah dan tergantung di layar. layar utama juga udah gede banget gitu. Iya. Kalau gue mandangnya ini masih ya konvensional, masih banyak tombol pencetannya lah. Dan gue juga harus mengakui layarnya ini juga ibarat kata kalau handphone ya, itu kayak HP tahun 2020-an lah. Karena dari sisi prosesornya nih biasa banget.
responnya nggak terlalu cepat juga. Masih ada delay, Iya. masih ada lag dan Tapi sudah Android Autonya wireless. Ya, mungkin dia lah 4th generation China car kali ya. Iya. Ya 4 lah, gue lupa. Gue pernah bikin iseng-iseng tuh gue data tuh 1 2 3 4-nya tuh gue lupa. Iya. Tapi memang kalau misalkan dibandingin sama beberapa yang Jepang atau ini ya one step ahead lah. Tetap Tetap kita harus bilang itu Kalau juga. untuk fitur komputerisasi dan lain-lain ya. Iya, tetap. Masih terlihat lebih abad 21 lah. Iya. Iya. Bukan abad 20. Nggak jadul-jadul amat. Ya. Oke, itu tadi soal udah ya sedikit feel soal bagaimananya soal mobil ini. Gimana sih untuk yang kita harus bagiin soal rasa berkendaranya dan bagaimana performa dari mobil ini dari yang sudah bawa lama Mas Rehan dan Mas Bagus yang sempat bawa mobil ini agak jauh. Oke, kalau Gimana gua rasanya dua-duanya silakan. Oke. Dari Rehan dulu apa Bagus dulu? Gua bebas saja. Oke, dari gua dulu. Oke, gua harus bilang untuk bicara akselerasi, tenaga dan torsi, putaran bawahnya menang mutlak di kelas ini. Nggak bisa dibantahin. 0 ke 108 detik feeling gue sih itu bisa di bawahnya lagi. Karena mobil ini juga secara bodi kompak, tapi tenaganya 204 horsepower. Oh iya 200. 204 digabung dedicated hybrid engine sama transmisinya itu digabung Itu gede 204. banget sih. Biasanya Terus 150-an. Iya. Untuk mobil seperti ini tuh gede. Gede banget. Segmen ini kan segmen Ah. A SUV ini biasanya kan di 100 sampai 110 biasanya. Iya. Ya WRV lumayan gede lah. Iya. 121. 20-an. Iya. Nah, Ini WRV 200 kan. 200. Berarti 200. wow. Ya memang sih udah termasuk sama motor listriknya ya. Udah Iya, Cuma iya. tetap aja itu Overpower sih overpower gitu. untuk di kelas ini overpower makanya Iya. kita beberapa waktu Gias 2025 sempat coba juga. Kencang. Kalau langsung bukan kencang, gampang spinning. Yes, overspin. Ya. Dan ditambah lagi dari segi Jangan lupa torque steer. Iya. yes. Torque steer kalau digas. Dan yang cukup terasa juga torsinya nih besar sekali, 340 Nm. Itu dia. 310 sorry. 340 tuh Omoda. 310 Nm di mobil sekecil ini, indis ekonomi, indis era, gua harus bilang kegedean. Kegedean banget. Gila, ini kalau ini kayak berasa didorong jin gitu loh larinya. Didorong. Kemarin ada istilah pakai jin, ini didorong jin sekarang. Beneran ini berasa banget laju gitu. Jadi maksudnya nggak perlu ngegas aja nih mobil gampang loncat gitu. Tapi anehnya pedal feel-nya tidak sesensitif mobil Chery yang lain. Kayak Omoda i5 tuh sensitif banget. Ini enggak. Ini masih kategorinya. Ini bener-bener gradual banget. gradual. Masih ada harus senggol dulu ya. Iya. Kalau Chery kan ketoel dikit. Kalau Omoda 5, Omoda i5 lah karena ini juga ada motor listriknya kan sama-sama Satu platform juga. satu motor listrik itu juga kalau ketoel dikit juga langsung loncat. Kalau ini masih kalau harus disenggol dulu. Masih ada toleransi lah. Masih bisa dirasakan remnya, pedalnya dan lain-lain. Itu masih itu yang bikin nyetirnya tuh nyaman sih. Masih cukup nyaman lah. Iya. Iya. Itu. Kalau lu Gus, Ya, gua lebih ke surprisingly handling mobil ini nggak seperti Omoda 5 ya. Ini masih bisa kayak dirasa nggak yang ringan kayak mobil Cina lainnya ya. Dan juga ya kalau dibilang overpower gue ngerasa ya karena tanpa lu nginjak gas pun juga mobilnya kedorong sendiri gitu dari belakang. Dan padahal FWD ya. iya FWD gitu kan. Dan apalagi ya lebih ini mobil lebih ke arah nyaman sih, arah nyaman dan juga irit. Waktu gua pegang mobil ini tuh sempet di 127. 127 ya, 127 ya. Tapi yang kita keram baru 125-nya. Iya, 125 itu Dan irit loh, udah setara mobil iritnya udah setara hybridnya Jepang gitu. Dan salah satu Dalam kota ya? Dalam kota. Dalam kota. Dalam kota. Dalam kota lu waktu itu Jor ya? Jor, apa Jor, masuk Jor. masuk ini? Jor aja ya? Jor. Oke, dan salah satu Soalnya kan gua ke Tangerang kan waktu itu. dan salah satu orang CSI bilang, "Mas, lu nggak bingung ngabisin bensinnya kan?"
jokes dari dia begitu. Iya. Makanya kita pakai jalan jauh gitu. Iya. Ini cocok buat pakai jalan jauh. Jalan sih. jauh. Terus dia pengen nganterin gue sih Iya. ini harusnya. Per aja dulu. Nah, Jakarta Cibubur ya. satu tangki ini menarik karena satu tangki itu klaimnya bisa lebih dari 1000 km juga. Dalam bentuk ini hybrid strong. Ya, strong hybrid ya. Strong Iya. hybrid. Kalau PHEV 1500 1700 sih mungkin bisa lah. Asumsinya gitu. Ini pakai turbo nggak sih? Enggak. Enggak. Oh iya, kalau Enggak. kan tapi Ada yang 1500 turbo emang. ada varian Sport. turbo kan? Ya, Iya. sport. Sport Sport. ada. Sport kan ya. Tigo cross Yang 1,5 itu yang T ICE, turbo itu yang sport. Itu yang ICE kan? ICE. Ya, ICE. Oke. Jadi 3 Corsa punya mesin biasa, turbo sama ini. Iya. Ada Iya. 3 engine. Iya. 3 engine. Oh ya, dan satu lagi ya yang gua Dan ada yang versi listrik juga, tapi merek sebelah. Ah, Iya. Tigo Crossnya tapi pakai listrik. Apaan tuh? Tapi yang sebelah Sebut Angka saja. 5. sebut saja. Jetour. Oke. Oh, Oke. Basisnya dari ini juga. Jetor apa tuh namanya yang listrik? S20E ya? X55E. Apa X20, X20. 20. Mama. Sebelah ya. Anak baik-baik. tapi apa ya yang perlu gua highlight juga adalah nih mobil nggak perlu khawatir buat masuk ke jalanan sempit. Betul. Betul. Kecil. Dan ada kamera 540-nya. Iya. Ya, itu yang paling ini sih kalau itu yang paling di highlight dari Iya sih. semua mobil Chery sih itu sih. Itu udah standar banget bagi standar Chery. banget Iya. buat Dan cari. itu jadi ya meskipun bisa dibilang ini kelihatan cupnya kelihatan lebar tapi sebenarnya nggak selebar itu. Iya, karena kan agak ngerucut juga kan sebenarnya Iya. di depan. Yep. Itu kalau gue sih highlightnya gitu. Nah, gue mau nanya sama Adit, yang baru sebenarnya baru beberapa menit kan di mobil ini, belum Iya. ada 20 menit mungkin. Belum. Atau 30 menit belum Ya, ada. ya ditambah yang sama pas media drive mungkin sejam lah. Duduk jadi penumpang gimana? Lega oke. Oke. Suspensi belakang menurut gua lumayan. Tapi kok menurut gua agak berisik ya. Iya. Nah, gue setuju. Gue nggak highlight itu. Agak banyak bunyi Gluduk-gluduk. getaran gitu getaran. Gua pun juga sebagai pengemudi juga merasa begitu sih. Senyap tapi kalau kena bunyi tuh kayak ada bunyi getarannya kayak ada yang nggak rapi gitu, kayak ada yang nggak rapet gitu loh. Ada gemlodaknya ya? Iya. ya. Agak harsh. Nih gue juga ngerasain 2 hari Iya. terakhir ini harshnya berasa. Begitu Nah, jelek ini kan langsung baru. ada ini ya. Langsung ada glum meludak Glum. di Iya. belakang kayak lu pintu bagasi gitu tuh geledak gitu tuh. Iya. Iya. Kalau gue ngerasanya begitu sih. Mungkin bisa jadi yang kita pakai ini ada setelan yang nggak pas, bisa juga Bisa kan. jadi. Nah, tapi kalau gue bilang sih kaki-kaki belakangnya ini cukup agak keras ya, tapi Iya. masih dalam batas toleransi sebenarnya. Iya. Ya minimal nggak kayak naik delman kuda banget lah. Ya nggak kuda-kuda banget juga sih ini masih oke lah. Iya. Masih Untuk mobil jalan lah, jauh masih nggak mobil, ya. malu-maluin lah. nggak nyampein banget. Walaupun gue harus mengakui salah satu tempat terbaik untuk di mobil ini adalah menyetir sendiri, itu fakta. Setuju. Bukan untuk mobil. Berarti kan emang mobil kota yang memang bukan untuk. Tuh, kan? Iya. Iya itu. Kita Kan. merasakan juga. Iya kan? Itu kan padahal belakang kosong kan? Kosong. Iya. Sih? Nggak ada. Kita nggak bawa besi kok. Tenang. Nggak bawa Kita besi. nggak bawa besi, tapi itu salah satu contoh Iya. tadi dari kekurangan. Ya, Iya. pada intinya begini ya. Tak ada gading yang tak rata. Iya. Kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, Amandra and the Backbone kan punya lagu sempurna. Ya, Ini nggak jadi ya intinya adalah ya mobil ini ya lihatlah kelebihannya gitu. Iya. Yang mungkin di merek sebelah suara-suaranya ini nggak ada, tapi ya lebih konvensional. Ya kembali ke kebutuhan masing-masing lah mau kayak apa. Agak lebih- Jangan habis itu ngeluh gitu. Iya. Agak lebih jadul. Dan NVH-nya ini juga sebenarnya masih salah satu yang terbaik juga kok sebenarnya. Iya, pasti lumayan apa aja. Bahkan gak kalah sama mobil listrik yang biasa kita gunakan juga. Yup. Iya Gak sih. kalah. Jauh sih. Sama itu mobil operasional Mobil BBM. Iya. Gak kalah kok, tenang aja gitu loh. silakan Karena bawa kemana saja. ya mungkin dengan harga 299 juta mulai itu saya rasa ini pilihan yang cukup bargaining lah. Iya betul. Oke, kita udah ngomongin soal pasar, kita udah ngomongin soal feel berkendara, kita udah ngomongin soal ini mobil. Kita lari ke punchline yang terakhir. Gue mau nanya dari Gus punchline lo, kesimpulan lo tentang mobil ini Gus. Kesimpulan gua adalah nih mobil nyaman buat disetir, buat nyetir sendiri, buat dibawa kemana-mana dia juga bisa. Dan ya menarik lah untuk
sebagai pemain baru di segmen itu dengan harga segitu juga. Dan juga hybrid dan juga hybridnya kayak hybrid Jepang gitu, iritnya bisa jadi apa ya, pengganggu hegemoni hybrid Jepang kali ya menurut gue ya, dari Chery ini sih, itu sih. Mas Ray? Kalau gua kesimpulannya adalah ini mobil adalah mobil yang paling utilize untuk digunakan sehari-hari. Dengan catatan kamu tidak masuk kena ganjil genap. Yes. Betul. Betul. Itu Karena- adalah fakta yang paling tidak bisa dibantah. Karena Ini mobil hybrid belum Bebas ganjil kena. Posisi Belum duduk plat- enak. belum plat biru. posisi duduk enak, fiturnya juga cukup lengkap. Kalau gua boleh saran, belilah tipe yang comfort saja. Karena dengan beda 20 juta, toh kalian butuh sunroof apa enggak itu kembali ke kebutuhan. Jok elektrik juga kepake atau enggak itu kembali ke kebutuhan. Meski harus diakui bargainingnya adalah yang berkorban kamera 540-nya yang benar-benar kepake. Tapi kalau kalian mentalitasnya adalah sering masuk jalan sempit, saya rasa dan sudah skill berkendaranya level dewa, tidak ada masalah. Silakan gas. Beli yang tipe comfort saja. Om Adit? Kalau menurut gue ini pilihan menarik ya bagi orang-orang yang udah merasa SUV Jepang itu terlalu jadul dan terlalu lama gitu. Ini menarik ya. Cuma tentu ada trade off-nya, dalam arti bukan trade off ya. Ya kalau memilih mobil ini ya frame-nya, mindset-nya harus dibedakan. Mobil ini dan mobil China manapun, EV apapun itu bukan mobil Jepang yang huruf T, D sama S itu yang dipakai 3 gelinding mau ngapain aja. Tetap ya nggak bisa kayak gitu harus ada berapa perubahan penyesuaian mindset. Ya trade off-nya lu dapat mobil canggih gitu aja, mobil bagus yang canggih, keren, beda anti mainstream. Ya oke, pokoknya ya sih menarik sih. Ya, baik lagi kembali ke konsumennya aja mau mobil kayak apa. Oke, dari gua ini masih value for money untuk sebuah mobil kota hybrid dan yang bisa dibawa keluar kota, itu value for money banget. Ya. Dengan harga starting from 299, dengan power yang kayak gini, dengan ukuran yang nggak terlalu besar, masuk jalan kecil masih oke. Yep. Ada kekurangannya sedikit kayak misalkan ya yang namanya di angka segitu hal yang wajar ketika ada sedikit suara-suara gemelodak, dan plus minusnya itu hal yang wajar. Dan gue coba banget buat Chery untuk mobil ini, bawa masuk mobil ini. Mantap. Oke, itu aja dari kita untuk Chery Tiggo Cross CSH Chery Super Hybrid. Chery Super Hybrid. Selanjutnya nanti mungkin ada ya mobil-mobil Chery lagi atau mobil-mobil China lagi, mobil-mobil yang bakal kita bahas lagi. Terima kasih dari gue Rahman, Gua Bagus, Gua Rehan. Gue Adit. sampai jumpa. Sampai jumpa. Adios. amigos.